Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil qiyamah ala habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin dzil haudi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Khinal Fadil Al-Mukarram Al-Ustadz Amin Ma'ruf mata'anallahu bituli hayati, para segenap jamaah salat subuh Masjid At-Taubah Villa Pamulang, segenap para orang tua saya yang hadir pada kesempatan Ahad subuh hari ini. Kita berharap mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita kerjakan senantiasa diterima, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah bahwa dengan izinnya, dengan karunia-Nya, kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah saat terdengar azan, maka Allah bangunkan kita kembali meskipun mata masih mengantuk, badan lelah karena banyaknya kegiatan dan kesibukan kita. Tetapi dengan izin Allah dikembalikan ruh kita setelah kematian kita, dihidupkan kita kembali. Sehingga baginda Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihid nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami, dan kepadanya kita akan kembali. Karena berapa banyak nyatanya saudara-saudara kita, meskipun dekat rumahnya dengan masjid, meskipun berdempetan rumahnya dengan masjid, meskipun tidurnya sama, volumenya sama, jamnya sama, bisa jadi matanya masih mengantuk. Bagian yang terpenting buat kita adalah bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata karena pertolongan dari Allah. Kalau bukan atas izin dan pertolongannya, tidak bisa kita melangkahkan kaki kita dari rumah. Juga berapa banyak dan begitu mudahnya bagi Allah orang yang tertidur tidak dikembalikan lagi ruhnya, meninggal dalam keadaan tertidur. Nah, penting bagi kita untuk senantiasa bersyukur. Jangan merasa ada perasaan ujub, bangga diri atas ibadah kita. Orang lain belum datang, jam 4 kita sudah berada di masjid. Lalu dalam hati kecil kita berkata, mana nih yang lain? Sepi amat masjid, kok cuma saya sendiri? Rugi banget.
dikasih waktu. Itu ujub namanya, bangga diri. Tanpa sadar amalnya habis terkikis lantaran ada perasaan ujub. Nah, kita berhindar kepada Allah dari sifat-sifat demikian. Ada sebuah amalan yang bagus kalau kita ingin mau mencoba dan istiqomah supaya bisa bangun malam. Yang saya dapat amalan ini dari Sayyidil Habib Sayyid Aqil Husain Al-Munawwar. Kalau bapak-bapak biasanya kalau mau bangun malam pakai apa, Pak? Alarm. Kita setel jamnya jam 3 atau setengah 3. Kata beliau itu ketinggalan zaman, Pak. Meskipun teknologi HP alarm itu baru modern, tetapi buat beliau itu ketinggalan zaman. Ada satu amalan yang kalau kita ingin bersungguh-sungguh untuk mendapat pertolongan maunah dari Allah supaya bisa bangun malam, bacanya mudah sekali, Pak. Sebelum tidur baca la ilaha illallah sebanyak 7 kali tanpa napas. Lalu disambung di yang ke-8 kalinya Muhammadur Rasulullah. Jadi sekali napas la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. 7 kalimat tahlil tanpa napas disambung yang ke-8 Muhammadur Rasulullah. Lalu niatkan, ya Allah, bangunkan saya jam 3 dini hari. Maka dengan izin Allah nanti bisa bangun, badan seger, mata nggak ngantuk. Silahkan dicoba. Ini sudah rutin saya amalkan kurang lebih sekitar 2 tahun. Kalau Bapak ingin silahkan dibaca la ilaha illallah 7 kali tanpa napas disambung Muhammadur Rasulullah. Insya Allah dengan izin Allah kita bisa bangun, bisa melaksanakan sholat malam. Ya, niatkan, mudah-mudahan nanti malam bisa bangun malam. Nah, banyak saya ijazahkan kepada jamaah dan mereka semua berkesaksian bahwa apa yang saya ucapkan ini memanglah benar dan atas izin Allah. Tayyib. Hari ini saya akan sedikit membahas tentang sedekah. Berangkat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tasaddaqu fa innas sadaqata takfikakumun nar. Tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Sedekah itu bila bentuknya wajib maka disebut sebagai zakat. Zakat fitrah, zakat mal, dan lain sebagainya. Sehingga Al-Quran menyebutkannya innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Ya, sedekah itu untuk fakir, miskin, dan seterusnya. Nah, ini bentuknya sifatnya wajib, yaitu zakat. Jadi bila disebut sedekah yang wajib maka disebutnya zakat.
Ada nanti sedekah tatawwu, sifatnya sukarela. Tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Fa innas sadaqata fikakukumun minan nari. Sesungguhnya sedekah-sedekah kalian itu dapat membebaskan dari api neraka. An-nar bimaknal musibah. Kalau di akhirat nar itu artinya tempat yang menyeramkan, menakutkan, yang kita berhindar dari tempat ini. Tetapi bila pengertiannya di dunia, an-nar itu bimaknal musibah. Sedekah kalian itu mampu dapat membebaskan kalian dari musibah-musibah. Kita lihat kejadian 2 minggu yang lalu di hari Jumat di Balikpapan kalau tidak salah ya, ketika ada sebuah tronton besar itu viral ya di media sosial, masuk berita nasional, yang remnya blong. Dalam keadaan panik, maka si supir itu bisa saja membanting setir ke sebelah kiri yang posisinya kosong dan taman gitu. Tetapi kalau kita lihat secara cermat, ada hal yang menarik gitu. Saat mobil tronton ini turun dengan, kalau kecepatan barangkali tidak terlalu cepat, antara 20 atau 40, 60 lah, nggak sampai 60 km per jam. Tapi karena turunan maka itu menjadi sangat berbahaya. Dia banting setir sedikit ke kiri menghindari satu mobil yang di depannya dan ada beberapa motor. Lalu dia banting lagi ke kanan sehingga menyeruduk semua yang ada di bawahnya. Banting setir sedikit ke kiri, lalu dia ambil lagi ke kanan. Kalau kita yang melihat, kenapa nggak langsung aja dihabisin ke kiri terus gitu sampai yang tempat yang kosong gitu. Oleng sedikit kiri, lalu kanan, nyeruduk semua yang di bawah. Di berita-berita hanya menyebutkan korban-korban. Ya, 5 meninggal di tempat ya. Yang menarik adalah ada satu motor yang kalau setiap Jumat pagi itu dia selalu beli makanan, kue, roti. Lalu roti itu dia bagikan pada orang-orang yang ada di pinggir jalan, ojol, terus pemulung-pemulung yang ada di pinggir jalan. Sedapatnya mereka, dia tuh dikasih aja, siapa yang mau dikasih. Dan rotinya itu masih ada di gantungan motornya itu. Jadi dia selamat dari musibah dunia lantaran dia bersedekah. Luar biasa. Jadi setiap musibah mengandung hikmah. Ada hikmah pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Maka biasakan bapak-bapak, kalau kita mau berangkat kerja, biasanya kita isi bensin. Di tempat isi bensin itu ada yang bawa proposal, ada yang pakai kardus. Kasih aja semampu kita. 2.000 kah, 5.000 kah, 10.000 kah? Nilainya tidak menjadi persoalan. Yang bernilai adalah bentuk pemberian. Karena bisa jadi dalam hitungan detik kita ambil dompet kita keluarkan. Lalu kita jalan. Bisa saja kita tidak mengambil dompet, tidak mengambil uang, terus kita langsung keluar dari pom bensin,
saat itu Allah takdirkan kita kecelakaan. Itu bisa saja terjadi. Hanya beberapa detik padahal. Jadi lazimkan saja tuh, kasih semampu kita. Atau kalau ada di pinggir jalan yang suka dan minta-minta untuk masjid dan lain sebagainya, kasih. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan, ittaqullah walau bisyikki tamratin. Fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah walau bisyikki tamratin, meskipun hanya satu sobekan, satu potongan dari buah kurma. Fa illam tajidu, apabila kalian tidak mampu, kamu nggak ada, uangnya nggak kebawa, uangnya tertinggal di rumah, atau kita tidak mampu untuk bersedekah, fa bi kalimatin thayyibatin, maka dengan ucapan yang baik. Ada orang ngamen ke rumah kita atau yang minta-minta, kita lihat pakaiannya bagus, yang kita anggap ekonominya kayaknya bagus gitu. Kalau kita tidak bisa memberi, maka bibir kita jangan mencerca, jangan menghina. Udah cukup dengan ucapan yang baik. Maaf Pak, maaf di rumah lagi nggak ada. Mohon maaf Pak, barangkali rumah yang sebelah bisa kasih. Hari ini saya belum bisa kasih. Sering kita dapati mereka bawa proposal gitu, yang kalau kita cek barangkali alamatnya tidak sesuai, atau memang akal-akalan mereka gitu. Jangan, nggak usah ngomong. Ngasih enggak, ngomong gitu. Paling duitnya buat beli rokok. Nggak boleh. Cukup dengan ucapan yang baik. Fabi kalimatin thayyibatin. Perintahnya itu, hadisnya itu, walau bisyikki tamratin, meskipun cuma dengan satu sobekan kurma. Hadis ini bisa jadi bentuknya kinayah, tetapi ini memang terjadi. Mana mungkin orang sedekah dengan satu sobekan kurma, satu potong kurma, nggak mungkin. Artinya semampu kita, mana yang ada di rumah kita itu yang kita kasih. Kalau kita tidak mau kasih, cukup dengan ucapan yang baik. Nah, pada kasus potongan kurma itu pernah terjadi di zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ibu yang mempunyai 2 anak yang sudah beberapa hari tidak makan. Nangis kedua anak ini, merintih kelaparan, mengadu kepada ibunya, "Ibu, udah berapa hari nggak makan, lapar." Kalau kita sebagai orang tua barangkali bisa menahan diri, tetapi anak kecil ini terus merengek-rengek gitu. "Ibu lapar, ibu, ibu lapar." Orang tua mana yang tega membiarkan anaknya kelaparan? Lalu dengan sangat terpaksa ibu ini mengetuk pintunya rumah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. "Assalamualaikum ya ahlal bait. Assalamualaikum ya ahla baiti Rasulillah." Diketuk pintunya. Lalu saat itu keluar istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang Nabi saat itu sedang tidak ada di rumah. Ketika dibuka pintunya, didapati ada seorang ibu dan dengan dua anaknya kiri dan kanan. Yang anaknya dalam keadaan menangis lantaran kelaparan. Sang ibu mengatakan, "Wahai Ummul Mukmin, adakah sesuatu di rumah yang bisa engkau berikan kepada kami? Anakku ini keduanya sedang dalam keadaan lapar karena sudah beberapa hari ini tidak ada yang bisa dimakan." Maka Sayyidah Aisyah masuk ke dalam rumah, dicari-cari di dalam rumah Nabi itu, ternyata tidak ada apa-apa kecuali didapati hanya satu butir kurma. Dengan berat hati, tidak enak gitu, maka Sayyidah Aisyah keluar mendatangi ibu tadi. "Mohon maaf ibu, sudah saya cari-cari di rumah, tidak ada saya dapati kecuali satu butir kurma ini. Bila berkenan ini diambil." Maka kurma ini yang satu butir itu diambil oleh ibu, lalu dipotong menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk anaknya, 1/3 untuk anaknya, sepertiganya lagi untuk yang satu yang kecil, sepertiga sisanya itu mau dia makan. Belum sampai kurma itu, potongan yang ketiga itu dimakan, ini anaknya sudah nagih, "Wahai ibu, kurang, masih lapar." Maka dengan sang ibu dibelah lagi jadi 2 bagian, dibagi 2 lagi untuk anaknya, yang besar dan yang kecil. Ibu itu tidak sempat memakannya karena anaknya masih menagih, masih lapar. Maka pulanglah ibu dengan anaknya ini. Saat itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah, lalu diceritakan oleh istri beliau Sayyidah Aisyah, "Wahai Rasul, barusan ada ibu dengan 2 anaknya." Diceritakan dengan begitu detailnya. Baru saja sang ibu mau menyuap untuk dirinya, lalu dipotong lagi jadi 2 untuk anaknya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Sesungguhnya satu buah kurma yang dibagi itu nanti menjadi pembebas sang ibu dari api neraka." Begitu hebatnya nilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mampu membebaskan seseorang dari api neraka dan musibah-musibah di dunia. La yajtami'ul iman wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin abadan. Tidak akan berkumpul di dalam hati orang-orang yang beriman itu selama-lamanya iman dan bakhil. Jadi kalau ada orang yang pelit, mesti dipertanyakan keimanannya.
La yajtami'ul iman wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin abada. Tidak akan pernah terhimpun selama-lamanya di hati orang-orang yang beriman keimanan dan pelit. Seperti minyak dan air. Nggak mungkin iman itu nyatu sama sifat pelit. Artinya kalau dia orang beriman pasti dia nggak pelit. Kita mohon pada Allah supaya kita menjadi orang-orang yang dermawan. Jangan sampai nanti dan ini terjadi di salah satu daerah. Orang ini mau buka puasa. Biasa kalau buka puasa itu pembantunya sudah masak. Karena biasa mereka itu puasa langsung makan nasi dan lauk pauk. Ya, kebiasaannya masing-masing berbeda. Ada yang cuma hanya sekedar membatalkan, ada yang langsung makan nasi gitu, makan berat. Satu keluarga ini mereka terbiasa buka puasa itu langsung makan nasi. Saat terdengar azan maghrib tuh mereka sudah bersiap-siap ya di tempat makan, di meja makan. Begitu mereka mau cari magic jar, ternyata nasinya nggak ada. Jadi alat untuk masak nasinya tuh nggak ada gitu, magic comb-nya itu nggak ada, hilang. Maka pembantunya itu yang dimarahin sama si tuan rumah, sama majikannya itu, gimana sih kamu? Masa kita mau buka puasa cuma lauknya aja, nasi nggak ada. Habis nih pembantu dicerca. Dia punya CCTV. Ternyata yang ngambil tetangganya, Pak. Yang ngambil tetangganya. Didatengin. Saat itu di hadapan satu keluarga itu yang ada cuma nasi yang mereka ambil dari samping tetangganya. Sungguh alangkah menyedihkannya. Dosa banget gitu, Pak. Dia bilang, mohon maaf, kita dari tadi cari makan gak dapet. Untuk buka puasa kita gak ada. Saya gak tahu mau gimana lagi. Di benak saya mesti kasih makan anak istri saya. Kalau memang nasi ini mau diambil silakan. Jadi bukannya cuma sama nasi aja, Pak. Disendokin anaknya itu sedikit-sedikit supaya kebagian. Sementara tetangganya bisa makan enak dengan lauk pauk yang lengkap. Maka nanti di hari kiamat orang ini akan diseret ke dalam api neraka. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi nafsi. Tidak dianggap orang yang beriman tidak sempurna imannya sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kalau tadi dibilang la yajtami'ul iman wal bukhlu, tidak akan terhimpun rasa keimanan dan pelit itu, sifat pelit itu bagi seorang yang beriman dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ngaku cinta sama saudara kita, ukurannya itu diri kita. Kalau kita mau makan, maunya yang enak-enak, nasinya yang banyak barangkali, lauknya semua harus komplit. Maka kalau kita mau kasih saudara kita, maka ukurannya diri kita. Ada pengamen datang, atau kitalah yang jadi pengamen.
Ada uang 10.000, 5.000, 2.000, 500 perak, 50.000, 100.000. Kira-kira kalau kita yang ngamen, kalau disuruh pilih, kita milihnya yang mana? Kita yang ngamen, minta uang, minta belas kasih. Lalu dikasih pilihan. Nih ada uang 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Kamu maunya yang mana? Silakan ambil. Pasti kita milihnya yang paling besar, yang 100.000. Itu kalau kita pengennya yang paling besar buat diri kita, maka kita mesti kasih orang itu yang juga ukurannya sama dengan diri kita. Itu ukuran iman tuh begitu. Sehingga ada kalimat ahlan wasahlan. Kalau datang keluarga, saudara, maka kita sambut ahlan wasahlan. Ahlan itu keluarga. Kamu udah kayak keluarga. Sahlan, semuanya mudah. Nah, udah masuk ke rumah, mau apa aja silahkan ambil. Udah gampang aja. Nah, itu konsekuensi dari ucapan ahlan wasahlan tuh begitu. Nah, ente udah kayak keluarga sama aneh. Jangan sungkan. Ya, kalau mau makan ambil aja. Ya, kalau mau apa silahkan ambil. Itu di kulkas banyak makanan, banyak minuman, silahkan ambil. Itu ukurannya begitu. Akhirnya nggak kuat juga tetangganya itu. Ya Allah, dosa banget saya. Selama ini makan enak. Selama ini kita tidak memperhatikan tetangga kita. Kita nggak tahu. Sungguh berdosa. Jadi kalau ada maling, Pak, jangan langsung digebugin. Ada faktor yang membuat dia terpaksa mau nggak mau dia mesti mencuri. Karena nggak ngerti mau gimana lagi, kerja nggak bisa, nggak punya pekerjaan tetap. Sementara anak istri mesti makan. Kalau kita gebugin dulu. Kita bilang untung gua sabar. Udah digebugin, Pak. Ini bukan sabar namanya. Nah, itu kejadian di Masjid Himatul Masakin, Gang Bacang. Ada orang biasa ke masjid itu ngambil sendal-sendal yang bagus. Sendal, sepatu. Karena sampingnya taman puring, maka yang bagus-bagus itu dijualin sama dia ke taman puring. Pilihin sama dia. Kasusnya sering terjadi begitu, berulang. Sering begitu. Akhirnya dipasang CCTV, ketahuan, ketangkep. Maka disidang. Guru saya Haris Hakam itu, beliau sebagai pengurusnya, maka orang ini dipanggil ke kantor. Orang sudah geram semua tuh, udah kumpul di luar. Maka beliau bilang, udah jangan diapa-apain, masuk ke kantor, biar saya yang ngomong. Ditanya tuh malingnya, Pak, yang ngambil sendal tuh, ente udah makan belum? Kalau belum makan, kita beliin makan. Dengan malu-malu orang itu bilang, belum makan Pak Yai. Maka dibeliin nasi. Ayo silakan makan. Makan dulu. Makan dulu. Itu nggak bisa makan, Pak. Meskipun perutnya lapar, tapi kalau dalam kondisi begitu, nasinya nggak ketelen. Ditanya gitu, ente kenapa ngambil sendal jamaah? Emang ente nggak punya kerjaan? Kalau diceritakan kondisi beliau di keluarganya, di kampungnya, saya merantau ke Jakarta, nggak punya saudara, nggak tahu harus gimana, sampai sini bingung, cuma modal nekat doang. Sementara saya mesti kirim uang ke kampung buat anak istri. Mereka taunya saya kerja di Jakarta. Karena ekonomi
tidak menentu. Ya cuma ini yang bisa saya lakukan gitu. Karena ada kesempatan saya ambil yang bagus, saya jual ke samping Taman Puring. Sama guru saya, kalau gitu mau nggak saya kasih modal, kamu jualan. Maka dikasih sejumlah uang, bikin warung kelontong kecil-kecilan Pak. Hingga akhirnya pulang kampung bisa usaha sendiri, buka warung sembako. Selang 3 tahun, orang ini datang ke rumah saya punya guru. Maka dipeluk guru saya itu, terima kasih Kiai. Bila saja saat itu saya dilaporkan ke polisi dan saya ditangkap, dipenjarakan, barangkali saya tidak bisa seperti ini. Dengan bantuan Pak Kiai saya dikasih modal, saya bisa buka warung di kampung. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa beli motor. Coba bayangkan Pak, ternyata kesalahan-kesalahan yang terjadi di sekeliling kita itu, kita punya andil di situ. Karena kita tidak memperhatikan gitu. Orang-orang yang secara kondisional mereka nggak ngerti mau ngapain, nggak punya keahlian. Dia ahlinya cuma begitu aja. Sementara kita asik gitu, Sabtu Minggu kita jalan-jalan sama keluarga, sama anak, sama istri. Kita makan, kita update status, makan di sini, makan di situ. Kita jalan-jalan setiap Sabtu Minggu, weekend, ngabisin waktu. Sementara kita acuh, abai dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Lalu kita pengen dianggap orang yang beriman, nggak mungkin. Coba buka mata, buka hati. Kesalahan orang lain itu, maka kita kembali pada diri kita. Jangan-jangan kita yang punya beban, punya tanggung jawab. Begitu juga dengan anak-anak kita. Mereka tidak sholat, mereka tidak bangun subuh, mereka tidak sholat isya, mereka masih main di waktu sholat. Kitanya yang punya tanggung jawab, tetapi kita tidak mau memberi nasihat. Kita acuh gitu sama anak-anak kita. Lalu saat kita mati, kita berharap supaya anak kita mendoakan kita. Nggak bisa. Karena kitanya tidak pernah memberi nasihat buat anak-anak kita. Jangan sampai ini terjadi di lingkungan kita. Karena di tempat saya itu, ya karena banyak kontrakan yang tidak tersentuh ketika pembagian zakat dan lain sebagainya, mereka itu kadang suka main sendiri gitu. Banyak kasus kejadian yang juga terjadi di tempat-tempat yang lain, dan kita mesti dan diminta untuk introspeksi gitu. Jangan-jangan kita pelit sama saudara kita pelit sama tetangga kita, ekonomi kita bagus sementara saudara kita lagi kesusahan. Jangan sampai terjadi. Diminta nanti udah mau masuk surga, ya Rab, dia zalim sama saya, dia makan enak sementara saya kelaparan. Aku minta keadilanmu, jangan masukkan dia ke dalam surga. Dia tarik Pak badan kita tuh, minta keadilan Tuhan. Akhirnya yang tadinya kita mau masuk surga nggak jadi Pak, dilempar kita ke dalam neraka karena kita zalim sama saudara kita, sama tetangga kita. Dan kita berlindung dari hal-hal yang demikian. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini sebagai pengingat ya, introspeksi dan muhasabah diri
dan kita berharap menjadi orang-orang yang dermawan, yang mau berbelas kasih, memanjangkan tangan kita untuk senantiasa berbagi kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, ya, kerabat kita, teman-teman kita yang dekat terlebih maupun yang jauh. Kita mau memikirkan ini, ya. Demikian, barangkali ada pertanyaan, silakan. Jadi Bapak berkait dari pertanyaan atau menambahkan? Sudah Bapak, masuk usul. Dah, belum. Satu dua pertanyaan, kalau tidak bisa kita langsung dengan doa kembali. Silakan. Cukup ya? Baik, kita cukup ya. Untuk memulakan majelis kita pada pagi hari ini, kayaknya saya berkenan untuk memimpin doa. Setelah ini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.